Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi ya. Ini eh, kelanjutannya dari topik pemanfaatan tumbuhan untuk upacara adat dan ritual. Yang kali ini akan saya paparkan dari referensi kedua. Jadi dari sumber yang kedua, langsung saja ini saya tunjukkan di slide ke-9 ya. Kita bisa lihat di situ. Ya. Ini topik atau judulnya ya. Jadi saya mengambil dari jurnal Pro-Life ya, yang terbit lebih baru yaitu pada Maret 2018. Nah, judul dari artikel ini bisa dilihat ya di sini, pemanfaatan tumbuhan untuk beberapa upacara adat ya, di Pangandaran. Jadi ini tidak fokus atau tidak hanya melaporkan upacara per kelahiran saja. Kalau yang tadi kan dari jurnal Biosfer itu kan upacara adat atau ritual sebelum dan sesudah melahirkan. Nah, kalau ini itu agak luas cakupannya, yaitu beberapa upacara. Kita lihat nanti di slide ada beberapa di situ. Dan ini diambil atau di data-datanya diambil dari Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Ya. Dan di sini sebenarnya kalau disimpulkan itu ada 21 jenis tanaman yang dipakai. Ya. Bisa dilihat di sini tanaman apa saja. Namun lengkapnya nanti di slide berikutnya. Kita bisa cek di situ ya. Oke, mungkin saya langsung aja ke slide berikutnya. Kita lihat lokasinya di mana Pangandaran itu. Nah, ini Pangandaran itu lokasinya adalah di daerah Jawa Barat. Ini peta Jawa Barat. Ternyata di situ juga dekat laut ya. Jadi dia di Laut Selatan lah ya, di dekat laut. Nah, kemudian Kabupaten Pangandaran di sini, Kecamatan Pangandaran di sini, dan ini kalau kita lihat lokasi pengambilan datanya ya. Lokasi pengambilan data bisa dilihat di situ. Kayaknya ini menggunakan software Google Earth ya. Jadi kecil ini kalau ditunjukkan atau dilihat dari atas itu seperti ini. Ya, oke. Nah, lokasinya di sana ya, di Jawa Barat. Kalau yang tadi itu kita belajar dari atau berlokasi di Jawa Tengah ya. Kita sekarang mencoba belajar di Jawa Barat. Oke. Yang pertama atau saya tunjukkan dulu istilah atau pengertian dari upacara adat, yaitu perayaan yang diadakan sehubungan dengan adat atau kebiasaan suatu masyarakat. Ini saya ambil dari jurnal tersebut yang mensitasi dari KBBI, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini sekali lagi kalau kita bicara terkait upacara adat atau ritual itu biasanya itu terjadi secara reguler atau berkesinambungan. Perayaan tiap tahun, gitu. Perayaan yang sudah menjadi adat atau kebiasaan di masyarakat tertentu. Nah, ini contoh-contohnya ya, bisa dilihat di sini ya, ada hajat laut, hajat bumi, 4 bulanan, 7 bulanan. Nah, ini yang kita bahas di topik sebelumnya, di jurnal sebelumnya. Ya, dan juga pernikahan. Nah, kita akan pelajari bagaimana ke 5 ritual ini, 5 upacara adat ini yang terjadi di Desa Pangandaran. Jadi kita mulai saja upacara adat yang pertama ya, yaitu hajat laut. Jadi hajat laut ini itu dilakukan 1 kali setahun. Nah, jadi saya bilang bahwa ini reguler atau berkesinambungan atau selalu berulang gitu ya. Makanya di sini hajat laut ada 1 kali setahun ya, dan itu dilakukan pada Jumat Kliwon. Ya. Jumat Kliwon awal bulan Suro.
Dan sebenarnya tujuannya adalah untuk mengungkapkan rasa syukur karena laut kan sumber sebagian besar kalau masyarakat pesisir atau nelayan kan laut itu menjadi sumber penghasilan mereka. Seperti itu. Nah, cuman yang unik di sini yaitu upacara hajat laut ini itu dipimpin oleh sesepuh adat. Jadi di sana ya itu ada beberapa sesepuh adat dan mereka lah yang nanti akan memimpin. Dan kegiatannya itu apa namanya berurutan seperti yang bisa lihat di sini. Yang pertama itu adalah membuat keranda. Keranda dongdang. Saya mungkin saya tidak familiar dengan ini. Mungkin dongdang ini adalah bahasa sana ya, bahasa Sunda. Yang kalau di Indonesia kan lah, kalau diartikan secara mudah itu ya tempat sesaji gitu ya. Jadi gambarnya seperti yang ini, yang saya lingkari hijau. Ini dongdang. Jadi seperti rumah-rumahan gitu ya. Seperti rumah-rumahan, ada semacam keranda gitu ya, tapi ini memang dibuat khusus untuk kegiatan hajat laut ini dan di dalamnya ya diisi makanan ya atau buah-buahan dan seterusnya yang dipakai untuk kegiatan tersebut. Nah, jadi pertama membuat dongdang ini, kemudian ada ijabnya, jadi ada pembacaannya, kemudian apa ini kemitan apa ya, sebentar saya cek lagi di artikelnya. Kemintan dan yang terakhir adalah larung. Kalau larung itu kan menceburkan ke laut ya, menceburkan ke laut. Jadi itu ritualnya ya seperti biasa ya, mungkin urutannya membuat perangkat dulu, kemudian memasukkan makanan-makanan sesaji dulu, kemudian ada ijab dan mungkin doa-doa ya, kemudian dilarung atau dimasukkan ke laut. Nah ini yang disebut dengan upacara adat hajat laut. Nah beberapa tanaman atau beberapa tumbuhan yang dijadikan ya, sesaji di sini itu antara lain pisang. Pisangnya ada 3 atau telon. Ada pisang raja, ada pisang ambon, ada pisang emas. Maknanya yang ada atau filosofi yang ada ya, simbol dari ini adalah berbeda satu tujuan. Maksudnya kan sama-sama pisang. Walaupun pisangnya berbeda ya. Ada pisang raja, pisang ambon, pisang emas kan semuanya tujuannya atau pemanfaatannya kan sama gitu. Nah, ini filosofinya di sini. Kemudian bunga yang dipakai yaitu adalah bunga mawar merah putih, kemudian melati, kantil, kenanga, sedamalam, dan kertas. Itu yang dipakai oleh mereka. Kemudian yang kedua, saya lanjutkan di sini ada upacara adat hajat bumi. Kalau tadi laut, kalau sekarang bumi. Tujuannya adalah sama, yaitu syukuran atas hasil bumi. Kalau tadi itu mungkin ya, yang dirasakan oleh para nelayan yang mungkin keseharian atau mata pencaharian mereka adalah mencari ikan dari laut kemudian menjualnya sebagai mata pencaharian. Kalau ini lebih mungkin ditekankan atau dirasakan oleh para petani ya, yang memanfaatkan ladang, memanfaatkan tanah atau memanfaatkan sawah sebagai mata pencaharian. Nah di sana upacara adat hajat bumi ini ya, sama-sama syukuran atas hasil bumi, tapi di sini mungkin agak berbeda ya urutan rangkaian upacaranya. Dan ini biasanya dilakukan atau dilaksanakan tiap tahun juga ya, terutama pada bulan khususnya pada bulan Muharram ya, bulan Muharram. Nah, kemudian rangkaiannya adalah pembukaan prakata panitia. Ini mungkin agak modern, ada panitianya. Kemudian sanduk-sanduk dan makan bersama. Nah, tumbuhan yang dipakai, tumbuhan yang dimanfaatkan di sini antara lain ubi jalar, singkong, talas, ganyong, kelapa, kantil, dan padi. Mungkin
kalau kita lihat di sini ya kan semuanya hampir kelas umbi-umbian ya. Maksudnya golongan umbi-umbian. Kalau padi pasti mungkin sebagai nasi gitu ya. Nah, ini setelah melakukan semua proses acara, ini nanti dibagikan ke masyarakat ya. Dibagikan ke masyarakat atau bahkan mungkin dimakan bersama. Jadi tidak dibuang atau tidak dilarung ya, karena ini kalau yang tadi kan dilarung, diletakkan atau ditaruh di laut gitu. Kalau ini dimakan bersama gitu, atau dibagikan ke masyarakat. Jadi simbolnya atau filosofi yang ada itu adalah saling berbagi. Dan khusus untuk kelapa itu simbolnya atau arti filosofinya adalah kembali ke kesucian. Ya mungkin karena dalamnya kelapa itu kan warna putih ya, mungkin filosofinya dari sana ya. Oke, itu upacara adat hasil bumi. Kita lanjutkan lagi upacara adat 4 bulan kehamilan. Nah ini kan upacara adat atau ritual yang dilakukan sebelum kelahiran kan gitu. Kalau tadi di Jawa Tengah ada, nah di Jawa Barat terutama di Pangandaran juga ada. Ya. Jadi anggapannya adalah bahwa janin itu mulai terbentuk ya, dan roh mulai ada di dalam. Jadi anggapan upacara adat ritual itu seperti itu gitu ya. Nah, makanya di Jawa Tengah tadi ada juga, di sini juga ada 4 bulan kehamilan. Tapi kalau memang ditelusuri secara, kalau dicocok-cocokkan lah istilahnya. Kalau di Al-Quran itu kan peniupan ruh itu kan 40 hari ketiga. Kan 40 hari pertama itu kan darah gitu ya. Kalau kalau di Al-Quran ini ya. Yang 40 hari kedua daging kan gitu. Yang 40 hari ketiga mungkin sudah mulai terbentuk organnya dan di situ ditiupkan roh. Kalau memang dicocok-cocokkan dengan yang ada di agama Islam mungkin ya cocok juga gitu ya. Tapi ini kan adat atau kebiasaan ya di Pulau Jawa, terutama di daerah Sunda. Dan seperti itu, anggapan mereka seperti itu. Ya mungkin ada benarnya juga gitu ya. Kemudian tanaman atau tumbuhan yang dipakai itu kebanyakan adalah bunga ya. Ada mawar, ada melati, ada kantil, ada kenanga, sedang malam, dan bunga kertas. Jadi bunga-bunga yang harum itu dipakai untuk upacara adat 4 bulan kehamilan. Nah, filosofinya adalah sifat atau panca indera, ya, simbol-simbol bunga-bunga tadi ya, itu sifat panca indera manusia dan harum budi pekerti yang baik, gitu ya. Jadi bermacam-macam bunga itu maksudnya sifat dari panca indera manusia itu dan wangi, ya, harumnya itu mungkin lebih ke budi pekerti yang baik. Ya. Artinya nanti ketika lahir ya itu adalah anaknya nanti juga normal lah ya, artinya tidak semua lengkap, kemudian memiliki budi pekerti yang baik sehingga mengharumkan orang tua, mengharumkan nama orang tua gitu ya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah adat 7 bulan kehamilan. Nah, tadi juga ada di daerah Jawa Tengah tadi ya, di jurnal atau di artikel yang pertama. Nah, ini atau nama lainnya adalah tingkepan. Jadi tingkepan itu 7 bulan kehamilan ya, ritual yang dilakukan. Mirip atau sama dengan yang tadi ya. Jadi menggambar dua tokoh pewayangan di sini, ada Arjuna dan Srikandi. Di sini tujuannya sama, yaitu agar sama dengan yang tadi ya, agar anaknya tampan atau cantik gitu ya. Cuman yang berbeda adalah di sini ada pembuatan rujak. Nah, ini yang berbeda dengan yang tadi. Pembuatan rujak di sini yang dipakai adalah bengkoang, ubi, jambu air, pepaya, singkong, kedondong. Ya. Nah, kemudian setelah rujak jadi atau rujak sudah siap dihidangkan, maka ini akan dibagikan ke masyarakat. Ya, dibagikan ke masyarakat, kemudian ditukar dengan
bunga genteng ya, bukan genting ini, genteng lah istilahnya ya, genteng bulat lah, genteng bulat. Nah ini pembagian ke masyarakat ini kan saling berbagi ya, filosofinya atau simbol saling berbagi atau saling peduli lah. Nah kemudian penukaran dengan menggunakan genteng bulat itu kan semacam transaksi atau barter lah ya istilahnya. Nah ini filosofi atau simbol dari yang terkandung atau simbol yang terkandung adalah dilancarkan dalam jual beli. Jadi nanti ya istilahnya agar anaknya nanti sukses, sebenarnya seperti itu ya. Nah kemudian di acara ini atau di prosesi adat 7 bulan kehamilan ini juga ada 7 macam bunga yang dipakai. 7 bunga yang dipakai mirip tadi ya dengan yang ini, ya mirip dengan 4 bulan kehamilan. Nah, cuman di sini ada tambahannya itu bunga pinang, kemudian ada lalapan. Nah, ini mungkin ketika membagikan rujak itu tadi. Nah, filosofinya atau simbol yang terkandung di sini adalah apa namanya 7 sifat manusia. Jadi 7 macam bunga itu 7 sifat manusia. Ya. Yang terdiri dari hidup, kekuatan, penglihatan, pendengaran, perkataan, perasaan, dan kemauan. Ya, jadi simbol saja tadi, simbol dari 7 macam bunga itu adalah ini. Ya. Kemudian langsung saja. Nah ini kayaknya yang terakhir yang dilaporkan atau yang apa namanya, yang ditulis oleh para peneliti di jurnal atau di artikel tersebut, yaitu terkait dengan upacara adat atau prosesi pernikahan di sini. Ya. Jadi di sini atau di Pangandaran ini, di desa Pangandaran ini, mereka masih menganut adat budaya Sunda ya. Kan mereka kan di Jawa Barat, yang umumnya kan Sunda ya. Nah, rangkaiannya ya ini bisa kita lihat di sini ada ya ini bahasa Sunda ya, banyak sekali bahasa Sunda di sini. Misalnya nenden omong atau melamar, kalau melamar kan seperti biasa, melamar itu kan ya orang tua pihak laki-laki kan atau pertemuan lah antara kedua keluarga kecil itu ya, pertemuan itu melamar. Kemudian yang kedua seserahan, yang ketiga ngeyek sereh, kemudian midadaren, akad nikah, sawer, buka pintu, dan huap lingkung atau pengantin saling menyuapi dan numbas. Ini saya jelaskan sedikit saja yang sepengetahuan saya ya, maksud saya berdasarkan beberapa referensi yang saya baca. Nah, karena memang di sini dan omong itu melamar ya. Kemudian di sini seserahan. Nah, seserahan itu maksudnya adalah ini kita lihat dulu di sini. Nah, ini akad nikah kan di sini kan berurutan ya, ini istilahnya berurutan. Nah, ini dan omong, seserahan, ngayek sereh, dan midodaren ini dilakukan, ya pada umumnya dilakukan sebelum akad nikahnya, sebelum akad nikah. Kan melamar sebelum akad nikah. Kemudian seserahan itu dilakukan sekitar 7 sampai 3 hari sebelum nikah. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi ngayek sereh. Ngayek sereh ini biasanya ya dilakukan kurang lebih 1 hari sebelum nikah. Tapi ada juga yang dilakukan sesudah nikah, tapi jarang ya. Jadi pada umumnya dilakukan sebelum nikah. Ngayek sereh ini maksudnya semacam ada pertemuan antara dua mempelai itu ya. Kemudian dibarengi dengan beberapa orang-orang tertentu, dalam hal ini yang sudah pengalaman terkait pernikahan seperti masing-masing kedua orang tua gitu ya. Kemudian di situ ada semacam penasehat ya, mungkin ya dinasehati, dirembuk ya. Biasanya sama-sama memberi nasihat ya, kepada calon pengantin ini. Nah kemudian midodaren ini seperti halnya
namanya, ya bidadari lah istilahnya kalau bahasa Indonesia. Ya ini juga dilakukan sehari sebelum menikah. Biasanya sore hari ya, sore hari atau malam hari sebelum menikah. Termasuk mungkin di dalamnya ya apa siraman itu tadi. Ya, siraman kan biasanya disiram, siraman sehari sebelum. Intinya mempersiapkan calon pengantin wanita itu seperti bidadari lah istilahnya seperti itu. Ya. Makanya mandi mandi apa kembang setaman dan seterusnya ya. Gitu. Nah kemudian hari hanya itu akad nikah. Nah setelah akad nikah maka di situ akan ada sawer. Sawer itu eh, apa? Biasanya dilakukan oleh orang apa? Kedua orang tua mempelai. Jadi mempelai duduk di situ, kemudian disawer, ditaburi dengan benda kecil ya, ditaburi benda-benda kecil, yang mungkin di situ ada uang juga, ya, ada macam-macam lah ya, yang itu eh, apa namanya dipercaya kalau para pengunjung ya mungkin kawan kolega yang sudah diundang itu mendapatkan itu maka akan mendapatkan apa ya mungkin ya rezeki atau apa ya, yang baik, yang bagus-bagus lah, ya, keuntungan dan seterusnya. Ya, itu. Jadi kepercayaannya seperti itu. Nah, kemudian buka pintu. Nah, buka pintu ini ya sama seperti katanya, ya, seperti kata-kata di sini buka pintu. Jadi ini prosesinya ya pengantin masuk dulu, ya. Kemudian yang banyak pengantin yang perempuan masuk dulu, kemudian yang pria ngetok pintu. Kemudian akan dibukakan oleh mempelai wanita. Nah ini ada masih agak anu ya, saya masih kurang begitu paham juga. Makanya buka pintu itu pintu rumah atau pintu apa namanya pintu kamar karena kan ini setelah menikah ya seperti itu. Cuman kita lihat saja ini di berikutnya apa namanya kalau dilihat di prosesi berikutnya yaitu huap lingkung, ini kan pengantin saling menyuapi dan itu bisa dilakukan di kuade atau di tempat mereka duduk atau di kamar bisa saja ya saling menyuapi. Nah kemudian yang terakhir itu numbas. Nah ini yang agak apa ya? Ya mungkin bagi kalau kita lihat dari agama kurang pas, tapi ini adat istiadat ya. Jadi kita numbas itu begini. Numbas itu ya semacam prosesi lagi ya, prosesi lagi dan ini biasanya dilakukan setelah kurang lebih 1 minggu setelah prosesi pernikahan itu. Nah, yang diundang ya mungkin beberapa tetangga karena di situ ada hidangan gitu ya. Ada hidangan, jadi ini intinya ingin mengabari kepada semuanya gitu ya bahwa eh, intinya ke apa ada yang bilang ini apa menandakan bahwa menginformasikan lah istilahnya, menginformasikan bahwa pengantin mempelai perempuan itu tidak mengecewakan mempelai pria. Tapi kan ini kurang pas ya kalau dilihat dari apa namanya agama atau etika mungkin ya. Tapi ya gimana lagi ini kan prosesi, tapi mungkin lebih enaknya bisa dikatakan bahwa eh, pernikahan kita, namanya pernikahan antara mempelai laki dan perempuan itu bahagia gitu aja ya. Saya pikir cukup lah. Ya. Cuman istilahnya aja yang kurang pas. Masa numbas, tapi ini kan bahasa Sunda. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, mungkin itu dan tumbuhan yang dipakai ya, pada saat acara prosesi pernikahan ini ada mawar, melati, kenanga, dan seterusnya yang ini mungkin dipakai untuk mandi gitu. Untuk serangkaian prosesi ini ya termasuk midodaren tadi ya. Dan filosofi yang terkandung di sini kesucian, kewangian, kecantikan. Nah,
ini mungkin yang ditujukan pada mempelai yang perempuan. Dan di sini ada satu lagi yang dipakai yaitu bambu. Jadi bambu itu mengandung filosofi apa namanya keselamatan hidup. Ya, ini dari artikel tersebut seperti itu. Dan yang terakhir adalah ini. Ya, ini terkait dengan rangkuman yang tadi ya, bahwa dari total ya, saya tidak membedakan upacara hajat laut, hajat bumi, hajat atau apa sebelum melahirkan dan pernikahan, tapi secara umum tadi dari 21 jenis tanaman tadi ya, itu dari aspek bagian atau organ tumbuhan yang dimanfaatkan itu yang paling banyak adalah bagian bunga ya, sekitar 50%. Kemudian dari sumber tumbuhannya ya, maksudnya bagaimana mereka mendapatkan tumbuhan tersebut ya, dari 21 jenis yang tadi, itu sebagian besar mereka mendapatkannya dari pekarangan atau kebun. Jadi ini masih bagus ya, artinya kehidupan di sana masih punya lahan lah ya istilahnya, pekarangan masih ada, kebun masih ada. Entah itu pekarang tetangga atau kebun tetangga, tidak ada masalah ya, yang penting ini masih persentasenya masih tinggi. Kalau tadi kan 100% dari pasar gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini masih bisa didapatkan dari lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir adalah simbol atau makna yang terkandung. Jadi dari 20 jenis tanaman tadi, itu yang paling banyak itu adalah saling berbagi makna yang terkandung. Ya. Selain beberapa makna atau simbol yang dipakai, misalnya kesamaan tujuan, kemudian harapan, keberanian, kejayaan, kesucian, keharuman, kebaikan, dan keselamatan. Jadi yang paling banyak itu adalah saling berbagi. Ya, ini mungkin mengarah ke gotong royong tadi, mengarah ke apa berbagi dengan sesama lah ya, saling menolong gitu ya, istilahnya seperti itu. Atau saling inilah kami punya banyak makanan gitu ya, mari kita makan bareng kan seperti itu ya. Jadi tasyakuran, saling berbagi dan seterusnya. Ini yang terkandung dalam artikel ini. Jadi makna atau simbol yang terkandung di prosesi yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan ritual tadi. Mungkin kita bisa lanjutkan atau bisa kita bahas di diskusi lah ya. Walaupun ini sebenarnya saya tidak begitu sempurna lah ya, pemahaman terhadap etnobotani ini. Cuman ya saya usahakan kalau ada pertanyaan nanti bisa terjawab lah. Kalau tidak terjawab ya nanti di pertemuan mendatang ya. Seperti itu. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.